Pengertian ruang kerja kantor yaitu pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kerja yang tersedia sehingga pegawai dapat bekerja nyaman. Pengertian ini senada dengan apa yang telah disampaikan beberapa ahli administrasi perkantoran dalam mendefinisikan tentang tata ruang. Berikutnya, kami akan jelaskan tentang manfaat tata ruang kerja. Berikutnya, kami akan memberikan pengertian manfaat tata ruang kerja. Manfaat tata ruang kerja yaitu 1. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. 2. Mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Lingkungan kerja yang nyaman tidaklah hanya terpaku pada ruangan yang buat nyaman atau prospek kerja yang menjamin, tapi juga suasana yang senang berbagi ide. Itulah yang justru akan mendorong produktivitas meningkat. 3. Menjamin efisiensi arus kerja dalam kantor. Meningkatkan produktivitas pegawai. Produktivitas pegawai akan meningkat ketika memiliki tata ruang kantor yang bagus dan nyaman. Berbanding terbalik, jika Anda membiarkan posisi kantor termasuk barangnya tidak diatur dengan sebaik-baiknya, Anda akan merasa terganggu dan tidak bisa melakukan banyak hal dengan bebas ketika sedang melakukan proses produksi. Dengan begitu, sebaliknya, Anda harus memikirkan penataan pada kantor. 5. Memberikan kesan positif dan kenyamanan bagi pelanggan perusahaan. Jadi, nyaman dalam hal ini adalah yang sangat penting agar kita bisa bekerja tanpa mengalami kendala apapun, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Pelanggan menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bisnis, termasuk menciptakan kenyamanan pelanggan dari segi perusahaan. Pemandangan pertama memang sangat berpengaruh dalam aktivitas pelanggan ke depannya. Ketika pelanggan mendapatkan respon awal yang buruk dari suatu perusahaan, tentunya pikiran pertama mereka akan mempengaruhi sikap mereka ke depannya. 6. Mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa mendatang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Maksud dari perencanaan tata ruang perkantoran yang baik akan bermanfaat bagi organisasi dalam hal efektivitas tenaga dan waktu para pegawai, kelancaran dalam menjalankan proses kerja, penggunaan ruang secara efisien, mencegah gangguan di antara para pegawai. 7. Aturan-aturan yang diperhatikan agar tujuan dan manfaat dari pelaksanaan tata ruang dapat dicapai. Perencanaan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dalam pola ruang yang disusun secara nasional, regional maupun lokal. Bisa juga disebutkan sebagai upaya yang dilakukan untuk menata ruang geografis, baik dilakukan nasional, regional maupun lokal, terkait bidang ekonomi, sosial maupun budayanya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip tata ruang kerja. Prinsip tata ruang kerja merupakan aturan-aturan yang harus diperhatikan agar tujuan dan manfaat dari pelaksanaan tata ruang kerja dapat dicapai. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip tata ruang kerja. Yang pertama adalah bagian dan fungsi kerja yang berhubungan ditempatkan berdekatan, karena untuk mempermudah dalam bekerja dan lebih praktis. Yang kedua adalah pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan dalam garis lurus. Maksudnya adalah dalam prinsip penentuan desain ruang kantor harus dapat mempermudah karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Dalam garis lurus maksudnya adalah meja disusun secara garis lurus agar mempermudah komunikasi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Yang ketiga adalah alur kerja untuk pegawai harus sederhana. Maksudnya adalah dengan skema yang mudah dan informatif sehingga mudah dipahami oleh pegawai. Yang kelima adalah perlengkapan kantor diletakkan dekat pegawai yang menggunakannya. Karena untuk mempermudah
saat mengambil barang yang dibutuhkan dan tidak terlalu jauh untuk mengambil, dan juga lebih praktis. 5. Sebaiknya meja dan kursi dalam satu bagian mempunyai ukuran yang sama. Setidaknya dalam satu kantor, meja dan kursi mempunyai ukuran yang sama, seperti kursi harus lebih rendah dari lutut kita, sampai telapak kaki kita sekitar 40-50 cm. Meja bagi orang Indonesia 75-72,5 cm. 6. Perhatikan cahaya. Sebaiknya tidak ada pegawai yang menghadap cahaya langsung. Hal ini tergantung dengan letak gedung atau arah gedung. Posisi tusuk sate untuk bangunan komersial yang besar dan tinggi bagus. Pasalnya, semua lalu lintas dapat melewati bangunan tersebut. 7. Jika pekerjaan banyak berhubungan dengan masyarakat, ruang lingkup pekerjaan diletakkan di bagian terdepan. Contohnya seperti satpam, resepsionis, administrasi, dan manajer. 8. Suara kebisingan di tempat kerja dapat menyebabkan stres bagi para karyawan. Semakin tinggi tingkat kebisingan, semakin lama seseorang terpapar, maka risiko menderita sakitnya semakin tinggi. Karena manusia mempunyai intensitas suara hingga 80 desibel. 2. Asas-asas tata ruang kerja. Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan, tata ruang kerja juga harus memperhatikan asas-asas tertentu sebagai pedoman. Richard Matter merumuskan 6 asas pokok tata ruang yang baik. Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas jarak terpendek. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dan penempatan alat-alat harus menempuh jarak sependek-pendeknya. Jarak terpendek adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik. Contohnya, penataan letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar pegawai dapat lebih cepat. Jarak antar meja yang jauh membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain. Hal tersebut akan berbeda dengan jarak antar meja yang tidak terlalu lebar. Jarak mesin fotokopi yang jauh membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tempat sampah dan kotak kertas fotokopi. Hal tersebut akan berbeda dengan jarak mesin fotokopi yang tidak terlalu jauh. Tentu saja jarak yang tidak terlalu jauh akan lebih efisien. Hal tersebut jika dilakukan dengan tepat, maka akan memberikan dampak positif dari perusahaan itu sendiri. B. Asas rangkaian kerja. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek tercapai jika para pegawai atau alat-alat diletakkan berdekatan menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan. Namun, menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari awal dikerjakan sampai selesai. Oleh karena itu, asas ini menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ini terkait dengan rangkaian kerja, di mana pada umumnya dalam sebuah perusahaan memiliki banyak divisi yang saling terkait dan berurutan, seperti pada proses pemesanan produk, dimulai dari terima order oleh divisi salesman, lalu masuk ke dalam divisi administrasi kelengkapan order, berlanjut ke produksi, sampai ke pengiriman. Semua dilakukan oleh divisi yang berbeda-beda dengan satu tujuan yang sama. Untuk itu diperlukan komunikasi yang intens dari semua divisi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya tata letak yang sesuai, maka setiap divisi akan saling berkomunikasi dengan mudah dan tepat mengenai proses kerja dalam perusahaan. C. Asas penggunaan seluruh ruangan. Suatu tata ruang yang baik adalah yang mempergunakan seluruh ruang yang ada. Ruang itu tidak hanya berapa luas lantai saja, tetapi juga ruang vertikal ke atas dan ke bawah. Penggunaan ruang yang ada haruslah bersifat bermanfaat dan efisien, di mana semua ruang yang tersedia harus bisa memberikan manfaat bagi para pekerja yang ada di dalamnya.
Jika ada ruangan yang kurang berisi, maka bisa meletakkan tanaman hias, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga para pekerja bisa menikmati ruang kerja yang nyaman. D. Asas integrasi kegiatan. Menurut asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi yang digunakan. Tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antar dan interbagian yang ada di dalam organisasi. Pengintegrasian ini sangatlah penting dilakukan supaya proses penyelesaian pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Contohnya, ruang rapat. Tentunya peralatan yang terdapat di ruang rapat haruslah peralatan yang fungsinya untuk membantu terselenggaranya kegiatan rapat dengan baik. Asas perubahan susunan tempat kerja. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Perubahan tata letak kantor ini dilakukan untuk membuat suasana baru dalam suatu kantor. Asas ini juga memerlukan besar, kecil, dan berat ringan dari perabotan ruang kerja yang dipakai. Berikutnya, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Dalam penataan ruang kantor, penerapan dari asas keamanan dan juga kepuasan kerja sangat perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bekerja secara nyaman, aman, dan puas, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Apabila asas ini tidak diaplikasikan, mustahil bagi pekerjaan kantor bisa dilaksanakan dengan baik.